Sebelum belajar kita baca doa. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizil Raisa ada, Alia Eka Saputri, Azahra, ada Bu, Syamila Permata Rizky, ada Bu, Dery Saputra, Ada Bu. Dimas Ananda Putra, Ada Bu. Dita Junia, Elsie Febrina, Hani Mustika, Intan Rahmawati, Jauza Helman, Maisa Zahra Fitri, Mutia, Nisa Fitri, Nisa Arlia, Nurul Asma, Nurul Auliani, Hadir Bu. Rani Anggraini, Hadir Bu. Rani Anggun Mentari, Reza Irawan, Hadir Bu. Rifiko Gunawan, Hadir Bu. Rahmadina, Siti Fani, Tuti Rahayu, Viola Nazari, Yulia Rahmadona. Ya, alhamdulillah hadir seluruhnya ya. Dan untuk materi kita pada hari ini yaitu KD 34 adalah masalah penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita masuk pada materi yang baru atau KD 34, kita ulang kembali materi kita yang KD 33, yaitu masalah sajaah dan Jujur. Sajaah dan jujur. Masih ingat Ananda apa pengertian dari sajaah? Siapa yang bisa menjawab pengertian dari sajaah? Nah, apa sih sajaah itu yang sih? Sajaah sama dengan keberanian atau keberanian. Dan kemudian yang kedua ada macam-macam sajaah. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, Dimas. Macam-macam sajaah yaitu sajaah rubiah, yaitu keberanian yang ditampakkan oleh gerakan fisik, dan sajaah nafsiyah yaitu gerakan yang telah diimplementasikan dengan kegiatan fisik. Nah, jadi sajaah
Nah, jadi itu materi KD33 kita. Kemudian materi selanjutnya adalah jujur. Ada yang bisa menjawab apa pengertian dari jujur? Nah, Dona. Jujur berasal dari bahasa Arab aslinya yang artinya benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah berkata dengan apa adanya tanpa ada penambahan sesuai dengan realita yang terjadi. Nah, itu pengertian dari jujur. Nah, kemudian macam-macam jujur kan ada 3. Siapa yang bisa menjelaskan 3 macam jujur itu? Silakan. Macam-macam jujur ada 3. Yang pertama jujur dalam niat, yaitu jujur yang dilandasi oleh niat ikhlas mengharapkan ridho Allah. Yang kedua jujur dalam perbuatan, yaitu jujur yang seimbang antara amalannya dan amal batin. Yang ketiga jujur dalam perkataan, yaitu jujur yang antara perkataan dan realitas yang terjadi. Nah, jadi ada 3 macam jujur ya. Jujur dalam niat itu datangnya dari hati. Kemudian jujur dalam ucapan sesuai dengan kenyataan yang ada. Apa yang kita lihat berarti itu yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga ada jujur dalam perbuatan. Seimbang antara lahir dan batin. Nah, jadi itu materi kita yang minggu kemarin. Hari ini kita lanjut kepada KD 34, yaitu menganalisis KD-nya, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan untuk indikatornya, yang pertama 341 itu menentukan tata cara memandikan jenazah. Kemudian 342 menentukan tata cara mengkafani jenazah. Kemudian KD 343 menentukan tata cara mensolatkan jenazah. Nah, yang terakhir adalah menentukan tata cara menguburkan jenazah. Jadi 4 poin itu nanti yang akan kita bahas, kemudian yang akan kita praktekkan. Bagaimana tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai dengan menguburkan jenazah. Mengenai penyelenggaraan jenazah, yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Nah, sebelum kita masuk pada 4 poin ini, apa hukum dari penyelenggaraan jenazah itu? Menurut Asma. Fardu kifayah. Apa pengertian dari fardu kifayahnya? Wajib, tapi sebagian yang melaksanakan kewajiban bagi sebagian orang. Nah, jadi wajibnya hanya untuk beberapa orang atau sebagian orang. Kalau sudah ada yang melaksanakan berarti gugur kewajiban untuk yang lainnya. Jadi itu pengertian dari fardu kifayah. Kemudian ada langkah atau tindakan yang harus kita laksanakan pada saat kematian. Nah, bisa Anda lihat ini di depan. Yang pertama adalah segera mengatupkan atau memejamkan matanya. Karena saat ruh sudah dicabut, maka mata jenazah mengikuti arahnya. Nanti kita patupkan atau kita pejamkan mata si jenazah itu terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah meletakkan persediaan agar tidak menjadi kaku dan akhirat. Kemudian yang ketiga menanggalkan pakaian yang terbiasan, diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuh. Nah, yang keempat apa, Riko? Ya, Maisa. Yang kelima apa, Maisa? Terakhir adalah membayar tentang dari jenazah. Ya, jadi ini tindakan yang kita lakukan pada saat kita menemukan adanya kematian seseorang ya. Nah, bisa dilihat seperti
gambar yang di samping ini, nah ini menutup kelopak mata si jenazah. Nih gambarnya. Nah, yang kedua ini mengatupkan mulut jenazah. Nah, bisa diikat dengan tali apabila sulit tertutup. Di gambar yang ini. Nah, ini untuk menutup seluruh tubuh dari jenazah itu sendiri. Dan sebelum kita masuk kepada yang pertama, tata cara memandikan jenazah, terlebih dahulu kan harus ada syarat dalam memandikan jenazah. Ada yang bisa menjawab apa saja syarat memandikan jenazah? Syarat memandikan jenazah yang pertama, jenazah yang dijadikan dalam Islam didapati tubuhnya wajib sendiri bukan mati syahid, yaitu mati dalam peperangan kebenaran. Berarti syarat dalam memandikan jenazah berarti ada 3 ya. Beragama Islam didapati tubuhnya walaupun hanya bagian bukan mati syahid. Ini syarat wajib memandikan jenazah. Kemudian yang kedua ini ada syarat orang yang memandikan jenazah, orangnya. Pertama syaratnya adalah muslim, kemudian yang terakhir adalah harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan kemudian hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam memandikan jenazah. Hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah tempat mandi. Nah, yang kedua air bersih. Yang ketiga bidara atau daun bidara yang lebih tepatnya ya. Yang keempat adalah sabun mandi. Nah, yang kelima itu yang kita sediakan sebelum kita memandikan jenazah. Dan mengenai tata cara memandikan jenazah, nah bisa Anda lihat gambar yang di depan. Ya, tata cara yang pertama melepaskan pakaian jenazah. Nah, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Jenazah kita bawa ke tempat yang tertutup. Nah, kemudian jenazah tidak perlu disedekahkan. Berarti ini yang benarnya. Kemudian jika jenazah masih lemah, baju dibuka secara biasa saja. Kalau belum kaku ya, persendiannya seluruhnya masih lemah, berarti kita hanya membuka pakaiannya seperti biasa saja. Nah, kalau yang sudah kaku seperti ini, jika jenazah sudah kaku maka baju dibuka dengan cara mulai digunting dari bagian lengan bawah, kemudian dari bagian kaki bawah. Dan yang kedua adalah peralatan dalam memandikan jenazah. Pertama, siapkan 2 buah kain tebal, kain handuk atau kain biasa. Yang kegunaannya yang pertama adalah 1 buah kain disimpan untuk diganti nanti setelah dimandikan. Kemudian yang kedua, 1 buah kain dikhususkan pada jenazah. Nah, peralatan dalam memandikan jenazah, gunakan meja yang ada lubang-lubangnya. Apa kegunaannya kalau mejanya lubang-lubangnya?
membacakan ayat untuk proses memandikan. Pertama, satu gendong desa air yang dicampur menggunakan daun bidara. Kemudian yang kedua, satu ember kecil air yang dicampur dengan campur garam. Ini dua yang kita siapkan. Nah, guna ketika memandikan jenazah, jumlah dosa selamanya adalah bilangannya harus ganjil. Nah, petugas yang memandikannya berjumlah 4 orang. Nah, 2 orang bertugas menutup kepala jenazah. Kemudian 2 orang bertugas untuk memandikan jenazah. Berarti 4 orang ya. Nah, petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan perlengkapan seperti yang kita lihat di gambar ini. Pertama masker, yang kedua adalah sarung maskernya, kemudian sarung tangannya. Nah, kegunaannya, sarung tangan apa kegunaannya? Dimas, apa kegunaan masker Dimas? Selamatkan pertama menghindari orang tidak enak dan menghindari kedua penyakit di mata. Ya, kacamata Aizil, apa kegunaan dari kacamata Aizil? Kegunaannya kacamata adalah untuk menghindari kejahatan teknologi yang itu kegunaan dari kacamata. Handuk wardrobe, Camilla. Apa kegunaan dari handuk wardrobe ini Camilla? Handuk wardrobe. Ya, kemudian yang keempat adalah handuk wardrobe ya, yang kelima selimut. Nah, itu proses dalam memandikan jenazah. Yang kedua adalah yang ketiga adalah mengenai berapa kain kafan yang kita gunakan, berapa lapis kain kafan yang kita gunakan dalam mengkafani jenazah itu. Nah, 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Ya, kemudian biaya yang digunakan, siapa yang akan menanggung kerugian dari kain kafan tersebut? Menanggung. Yang menanggung biaya kain kafan untuk jenazah pertama adalah jenazah itu sendiri, yang kedua keluarga dari jenazah, yang ketiga pak masjid, dan yang keempat adalah masyarakat. Empat itu ya, orang yang menanggung biaya dalam pembelian kain kafan. Dan kemudian yang ketiga adalah tata cara mensolatkan jenazah. Ya, rukun dari sholat jenazah apa saja? Nah, jadi Pertama niat, yang kedua dipakai takbir, kali takbir, yang ketiga membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama, yang kedua membaca selawat Nabi setelah takbir kedua, yang kelima, yang ketiga membaca doa mayat setelah takbir ketiga, yang keenam membaca doa untuk keluarga yang ditinggalkan setelah takbir keempat sampai 7 salat. nah itu rukun dari sholat jenazah. Mengenai tata caranya nanti kita praktekkan ya, bagaimana cara memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan sampai dengan menyebut
Berikut adalah tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah itu doa yang kita baca ketika kita memasukkan ke liang lahat. Apa biasanya doa yang kita baca? Ya, yang lain gampang doanya. Apa doanya? Ya, jadi itu materi kita untuk kali 34 ini masalah penyelenggaraan jenazah. Dan tadi tertinggal itu masalah dalilnya. Dalil yang biasa kita dalil yang berkaitan dengan kematian. Apa biasanya dalil yang berkaitan dengan kematian? Dalil yang berkaitan dengan kematian terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang berarti tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Yang kedua terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurnya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, jadi itu yang dalil yang berkaitan tentang kematian ya. Ya, untuk hari ini, kita bagi kelompok. Kita di sini kan seluruhnya ada 27 orang, berarti ada 4 kelompok. 4 kelompok atau 5? 4 kelompok ya. Kelompoknya sama seperti kelompok yang dulu kemarin ya. Silakan duduk secara berkelompok, kemudian kita praktekkan nanti bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara kita mandi jenazah, mensolatkan jenazah sampai dengan menguburkan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin praktek memandikan jenazah. Nawaitul ghusla adaan hazal maiti lillahi ta'ala. Yang pertama kali, bilaslah kepala jenazah dengan air jeruk. Selanjutnya, siramlah jenazah dengan air luka. Siramannya biasanya berjumlah 8 ganti. Bisa 3, 5, atau 7. Selanjutnya, bersihkanlah kubur dan bubur jenazah. Membersihkannya sebaiknya menggunakan sarung tangan. Sambil membersihkannya, maka disiram dengan air luka.
jenazah. Membersihkan mata, telinga, dan hidungnya bisa menggunakan kain yang dililit. Selanjutnya, bersihkan kuku-kuku jenazah menggunakan berumputan serum. Kemudian siramilah jenazah dengan air mukar. Selanjutnya, jenazah disirami dengan air sabun. Gosok-gosoklah tubuh jenazah. Kemudian jenazah dimiringkan ke arah kanan untuk membersihkan bagian tubuhnya yang berada di sebelah belakang. Gosoklah secara perlahan-perlahan. Kemudian lanjutkan dengan menyirami air mukar. Seperti tadi, semua siramannya berjumlah bilangan jumlah. Selanjutnya, siramilah jenazah dengan air kapur baris. Setelah itu, kita akan mewudukkan jenazah. Cara mewudukkan jenazah sama dengan berwuduk biasa, cuma perbedaannya terletak pada niatnya. Nawaitul wudu'a li hazal maiti lillahi ta'ala. Yang pertama, cucilah mukanya sebanyak 3 kali. Selanjutnya, bersihkan tangannya. Dahulukan tangan sebelah kanan, setelah itu tangan sebelah kiri. Setelah itu, basuhlah rambutnya sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan mencuci telinga jenazah sebanyak 3 kali.
Dan terakhir, cucilah bagian kaki jenazah. Itulah tata cara dalam memandikan jenazah. Selanjutnya jenazah akan dibawa dan dikafani. Untuk mengkafani jenazah itu tidak boleh asal-asalan. Untuk tali pengikat jenazah itu boleh 3 atau 5 atau 7 asalkan angka itu adalah angka ganjil. Sholli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu fil
والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وبه فتنة القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Penampilan 4 kelompok sudah kita praktekkan tadi ya, dan penampilannya sudah bagus sekali. Nah, jadi untuk terakhir kalinya sebagai penutupan kita, bisa Anda lihat di depan manfaat dari penyelenggaraan jenazah itu. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini adalah yang kedua adalah menambahkan semangat beribadah. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat adalah menggugah kesadaran yang kelima, baju atau pakaian luar termasuk kedudukan atau jabatan bukanlah hal yang utama, melainkan apa yang ada di hati atau iman kita. Yang keenam, menjaga sholat 5 waktu sebelum kita sholatlah sebelum kita disolatkan. Kemudian yang ketujuh, menyadarkan diri bahwa dan terakhir menggugah kesadaran untuk segera melakukan apa yang diberi dalam Allah atau di jalan Allah. Jadi ini manfaat yang bisa kita ambil dari materi KD 34 itu, yaitu masalah penyelenggaraan jenazah. Ya, mungkin cukupkan sampai di sini. Kalau ada penyampaian atau materi yang kurang cepat rasanya, itu mohon dimaafkan. Banyak kata ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.